dua kabupaten itu ada penduduk kabupaten Pasir, itu namanya suku Pasir. Ya, dalam kunjungannya ke IKN, Gibran ini dapat pertanyaan ya dari seorang anak SMA. Semula Gibran minta nanyanya nggak usah pakai mic gitu ya, langsung dekat saja. Tapi mungkin dia minta tetap pakai mic ya, karena ya banyak orang di sana kan, jadi tentu harus didengar oleh semua orang. Jadi si anak tetap mendekat dan tetap menggunakan mic. Nah, pertanyaan anak ini seperti ini. Apa kira-kira bagaimana cara memotivasi anak-anak muda seperti dia gitu, agar tidak merasa menjadi tamu di kampungnya sendiri. Nah, awalnya Gibran menjawab juga pakai mic, tapi bukan menjawab pertanyaan, tapi balik bertanya. Waktu pembangunan IKN dilibatkan nggak ya? Waktu pembuatan master plan ikut musyawarah nggak ya? Si anak tentu saja kebingungan. Gibran coba konfirmasi ke orang di sebelahnya. Sepertinya orang sebelahnya juga bingung dengan pertanyaan Gibran. Ya tentu saja mereka semua bingung, karena bagaimana mungkin seorang anak kelas 2 SMA yang bukan siapa-siapa diajak berdiskusi tentang pembuatan master plan IKN. Ya, begitulah. Gibran lalu taruh mic-nya, menyadari bahwa mungkin orang bingung dengan apa yang dia katakan. Nah, tapi selanjutnya bukannya Gibran menjawab pertanyaan, tapi justru berperan sebagai panitia penerima murid baru gitu. Seolah-olah seperti itu, karena yang ditanya ya kelas berapa, sekolah di mana, jurusan apa, udah belajar apa aja. Sama sekali tidak menjawab pertanyaan si anak. Ya, beginilah, kita sekarang sudah benar-benar melihat bagaimana kualitas Gibran ini. Gibran ini memang belum cukup umur masuk ke kontestasi juga karena kasus kontestasi 60 MK kemarin. Meskipun itu secara kode etik diputuskan melanggar. Nah, Gibran ini minim prestasi, meskipun katanya Solo maju gara-gara Gibran, tapi sekarang kita tahu kan bahwa belasan proyek di Solo itu adalah hasil kucuran dari pemerintah pusat dan investor luar negeri. Nggak ada satupun hasil dari prestasi Gibran sendiri. Dan sekarang kita juga lihat banyak sekali blunderan dilakukan Gibran saat kampanye, soal asam sulfat lah, ya, yang saya rasa bukan tentang, tapi memang karena minimnya pengetahuan. Lalu soal bagaimana dia menjawab pertanyaan ibu-ibu di pasar tentang harga-harga barang yang naik, bagaimana mengendalikannya, tapi jawabnya ya akan akhir tahun naik, nanti juga turun lagi ya mudah-mudahan, tapi tidak menjawab bagaimana strateginya supaya harga bisa stabil. Ya gitulah. Gibran berkunjung ke Aming Podomoro, ajak anak muda di Pontianak dukung IKN. Hai, Pontianak, calon wakil presiden Cawapres Gibran Rakabuming menemui sejumlah pegiat ekonomi kreatif ekraf di Pontianak. Di Aming Podomoro, Pontianak, Minggu, tanggal 17 Desember tahun 2023. Sebelumnya, Gibran juga berkunjung ke kota Singkawang dan waterfront di tepian Sungai Kapuas, Pontianak. Menurut Gibran, pertemuan ini tidak hanya menjadi momen perkenalan dirinya sebagai cawapres, namun juga sebagai kesempatan mendengarkan suara dari para pelaku ekonomi kreatif di Pontianak. Selain meninjau produk-produk dari para pelaku ekonomi kreatif Pontianak, Gibran juga mengajak masyarakat untuk mendukung pembangunan ibu kota negara di Kalimantan, dengan harapan agar masyarakat Kalimantan Barat dapat merasakan manfaatnya. IKN ini bukan sekadar membangun istana megah, namun juga menjadi simbol pemerataan dan transformasi pembangunan. Saya berharap teman-teman di Kalimantan Barat dapat mengawal dan mendukung pembangunan IKN ini, ujarnya. Lebih lanjut, Gibran menegaskan, pembangunan IKN memiliki potensi sebagai titik pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat di Pulau Kalimantan. Pembangunan IKN tidak hanya didanai oleh APBN, tetapi juga melibatkan pihak swasta dan luar negeri. Hal ini bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi baru bagi wilayah, tambahnya. Gibran mengungkapkan harapannya agar masyarakat dapat merasakan manfaat dan kemajuan dari proyek ini sebagai salah satu titik penting bagi pertumbuhan ekonomi regional. Gibran berkunjung ke Aming Podomoro, ajak anak muda di Pontianak dukung IKN. Hai, Pontianak, calon wakil presiden Cawapres Gibran Rakabuming menemui sejumlah pegiat ekonomi kreatif ekraf di Pontianak. Di Aming Podomoro, Pontianak, Minggu,
tanggal 17 Desember tahun 2023. Sebelumnya, Gibran juga berkunjung ke kota Singkawang dan waterfront di tepian Sungai Kapuas, Pontianak. Menurut Gibran, pertemuan ini tidak hanya menjadi momen perkenalan dirinya sebagai cawapres, namun juga sebagai kesempatan mendengarkan suara dari para pelaku ekonomi kreatif di Pontianak. Selain meninjau produk-produk dari para pelaku ekonomi kreatif Pontianak, Gibran juga mengajak masyarakat untuk mendukung pembangunan ibu kota negara di Kalimantan, dengan harapan agar masyarakat Kalimantan Barat dapat merasakan manfaatnya. IKN ini bukan sekadar membangun istana megah, namun juga menjadi simbol pemerataan dan transformasi pembangunan. Saya berharap teman-teman di Kalimantan Barat dapat mengawal dan mendukung pembangunan IKN ini, ujarnya. Lebih lanjut, Gibran menegaskan, pembangunan IKN memiliki potensi sebagai titik pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat di Pulau Kalimantan. Pembangunan IKN tidak hanya didanai oleh APBN, tetapi juga melibatkan pihak swasta dan luar negeri. Hal ini bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi baru bagi wilayah, tambahnya. Gibran mengungkapkan harapannya agar masyarakat dapat merasakan manfaat dan kemajuan dari proyek ini sebagai salah satu titik penting bagi pertumbuhan ekonomi regional.